Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa bagi kita perjalanan waktu, hari ini kita telah berada di akhir bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tentunya kaum muslimin, setiap berakhirnya Ramadan ini disambut dengan Syawal, yaitu bulan kemenangan bagi setiap orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahmati Allah SWT, sesuai dengan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilakukan kemarin hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, telah diputuskan dan ditetapkan bahwasanya 1 Syawal itu bertepatan dengan hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Artinya hari ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Dan semenjak terbenamnya matahari di ufuk barat sore nanti, saat itu pula lah Ramadan berlalu meninggalkan kita dan masuknya 1 Syawal. Apa yang akan kita lakukan dengan hal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di akhirnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama sekali kita cukupkan bilangan Ramadan kita sesuai dengan hasil ru'yat yang dilakukan oleh Badan Hisab Ru'yat Kementerian Agama kemarin. Sepakat semuanya bahwasanya hilal belum wujud, belum tampak, sehingga Ramadan digenap sampai hari besok menjadi 30. Kemudian apa lagi? Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Tugas kita mengakhiri Ramadan dan menyambut dengan Syawal itu adalah mengungkapkan keagungan kebesaran Allah dengan selesainya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik dengan ibadah fardu maupun ibadah sunnah lainnya. Kita akhiri Ramadan itu dengan kita sambut 1 Syawal, mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Apakah itu secara sendiri atau bersama-sama dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan Allah, kita puji Allah, kita sucikan Allah dengan segala kemuliaannya. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati manisnya Ramadan 1441 Hijrah ini, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah itu sampai di akhir Ramadan, dan kita masuki Syawal dengan penuh kegembiraan,
gembira kita karena kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, mengakhiri Ramadan dan menyambut 1 Syawal. Di mana tahun ini ibadah itu kita laksanakan dalam suasana mewabahnya virus COVID-19. Kita sudah merasakan betapa kita sudah memulai ibadah kita di rumah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kita jadikan rumah kita sebagai sentralnya. Berpuasa kita konsentrasi di rumah. Kita isi hari-hari puasa kita itu dengan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga inti kita. Kita bertadarus Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran setiap saat. Malah ada di antaranya menargetkan, melaksanakan, tamat membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Sehingga dalam 1 bulan Ramadan mampu melaksanakan khatam Al-Quran 1 kali. Dan mungkin ada yang lebih. Kita biasakan kita dengan anggota keluarga kita berinfak dengan menetapkan 1 celengan yang nantinya akan kita serahkan kepada rumah ibadah atau orang-orang yang membutuhkan. Kita tebar kebaikan terhadap sesama dengan memberikan penyediaan pembukaan, memberikan sembako kepada tetangga-tetangga kita dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu. Tentunya kegembiraan kita melaksanakan ibadah itu harus kita ungkapkan dengan begitu gembiranya. Selama ini kaum muslimin, kegembiraan kita menyambut Idul Fitri itu dengan melaksanakan takbiran. Kita laksanakan di setiap masjid dan mushola. Malah ada dalam bentuk pawai takbiran. Tapi dengan kondisi mewabahnya COVID-19 hari ini, tentu itu tidak bisa kita lakukan. Makanya, tidak ada salahnya apa yang kita lakukan selama ini di rumah kita, berdiam di rumah kita, beribadah di rumah kita, aktivitas di rumah kita, itu pun kita lakukan dengan mensyiarkan rumah kita masing-masing dengan mengumandangkan kalimat takbir. Betapa indahnya kaum muslimin ketika setiap rumah-rumah umat Islam, mulai semenjak terbenamnya matahari di ufuk barat nanti sampai malam harinya, semarak syiar bergema dengan kumandangan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud kegembiraan kita menyambut Idul Fitri. Luar biasa. Yang selama ini syiar itu ada di jalanan dengan pawai. Yang selama ini syiar itu ada di masjid dan mushola. Tapi mulai malam hari ini kita gemakan takbir, tahmid dan tahlil itu di rumah kita masing-masing, oleh keluarga kita masing-masing. Ayah, ibu, dan anak-anak. Kenapa tidak kaum muslimin? Selama ini mungkin ada di antara kita yang asyik menghibur diri dengan berkaraoke, pakai mic, kadang kita tidak kenal, tidak tahu kita apakah di sebelah rumah kita ini ada orang sakit. Yang penting kita memuaskan diri kita dengan berkaraoke, memakai mic, bernyanyi dan segala macamnya. Kenapa itu tidak kita fungsikan pula? Kita fungsikan pula untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan asma Allah, wujud kegembiraan kita malam hari ini. Kita bertakbir bersama-sama di setiap rumah. Bayangkan, di setiap rumah yang ada di negeri ini berkumandang takbir. Subhanallah, betapa Allah dan para malaikat melihat hambanya
melihat rumah-rumah di mana di sana diagungkan asma Allah, Allah akan turunkan rahmat untuk mereka. Allah turunkan rahmat dan rahimnya untuk mereka seisi rumah tersebut. Kaum muslimin, inilah yang harus kita setting, ya, kita lakukan hari ini. Agar apa? Ibadah yang kita awali dari rumah selama ini terus berlanjut dan berlanjut sampai, ya, masa wabah ini berakhir. Dan kalau perlu setiap waktu sampai akhir hayat, syiar Islam itu hendaknya hidup di tengah-tengah keluarga kita. Dan hal ini juga disyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Ya, percayalah, terangilah, syiarkanlah rumah tanggamu itu dengan apa? Salat dan bacaan Al-Quran. Termasuk syiar-syiar agama yang harus kita lakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beridul Fitri di masa mewabahnya corona memang baru pertama kali inilah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara bapak dan ibu, orang tua kita yang sudah berumur sekian tahun, sekian puluh tahun, ya, pasti akan merasakan seumur-umur hidup kami inilah baru kami merayakan, ya, melaksanakan ibadah dan merayakan Idul Fitri di rumah. Kaum muslimin, inilah kondisi yang harus kita terima. Inilah kondisi yang harus kita terima sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di rumah kita masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Betapa kerinduan kita, keinginan kita, hausnya kita untuk beribadah di rumah Allah, di masjid dan mushola yang selama ini menjadi bahagian dari amal ibadah kita. Setiap kita itu pasti merasakan, kalaupun ada himbauan untuk ibadah di rumah, tapi ada kekosongan, kekurang puasan dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah yang selama ini di masjid atau di mushola, sekarang kita lakukan di rumah. Sebagai seorang yang beriman, ini sebuah takdir yang harus kita terima, kaum muslimin. Ya, sebuah takdir di mana kita dihinggapi dengan suasana yang sangat mengkhawatirkan kita tatkala kita melakukan kegiatan-kegiatan perkumpulan di luar rumah kita. Memang beberapa hari belakangan pemerintah daerah Sumatera Barat, kemudian MUI Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga MUI Kabupaten Agam dan pemerintah Kabupaten Agam, ya, telah memberikan semacam peluang yang sangat ketat. Nah, ingat ini, peluang yang sangat ketat untuk kita melaksanakan ibadah sholat id di masjid atau mushola. Surat edaran tersebut bukan berarti memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan bebas. Tidak. Melaksanakan ibadah lepas kontrol dalam suasana mewabahnya COVID ini, tapi melaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat sekali. Nah, di antaranya apa? Masjid dan mushola yang diizinkan itu adalah yang jauh dari lintas atau jalan lintas, ya, di mana di sana terdapat keramaian. Yang kedua, dipastikan di daerah tersebut tidak terjangkitnya wabah COVID-19, ditandai dengan tidak adanya atau belum adanya di antara anggota masyarakat itu yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Kemudian
Kemudian bagaimana setiap pengurus masjid, musola membentuk tim gugusnya yang akan memberikan pengaturan, pengawasan terhadap mobilitas orang yang akan hadir di masjid tersebut, sehingga panitia itu mampu dan bisa memastikan bahwa setiap jemaah yang hadir di masjid itu mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki gejala-gejala sakit, artinya betul-betul orang sehat, ya, betul orang sehat. Ini dilakukan dengan apa? Pengukuran suhu badan mereka, ya, mencuci tangan, ya, hendak memasuki masjid dan musola, masuk pada satu pintu, keluar pada pintu yang lain, kan begitu, ya, memakai masker, membawa sejadah sendiri, sehingga ketika aturan itu kita taati, ya, kita taati, di sanalah peluang itu baru bisa kita melaksanakan salat Id di masjid atau musola. Kita mendengar ada pendapat di sebagai masyarakat, oh sudah dari gubernur membolehkan, MUI membolehkan, bupati membolehkan. Ingat, membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, ya, dengan syarat ketat. Sekalipun demikian kaum muslimin, sekalipun demikian, adanya peluang yang sangat ketat untuk melakukan ibadah di masjid atau musola, tapi tidak ada cara yang lebih baik, cara yang lebih aman, dan cara yang lebih banyak kemaslahatannya dengan tetap kita melaksanakan ibadah itu di rumah. Ingat ini, sekalipun ada peluang yang ketat, tapi tidak ada sebaik dari apa yang kita lakukan itu yang memberikan manfaat selain dari kita laksanakan itu di rumah. Oleh karenanya kaum muslimin, jangan kita memaksakan diri kita harus juga ke sana, Padahal situasi dan kondisi mewabahnya COVID-19 hari ini masih dalam kondisi yang sangat rentan terhadap siapa saja yang mereka itu tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan COVID-19. Keberadaan kita melaksanakan ibadah di rumah itu merupakan bahagian daripada kita mengamalkan ayat Allah. Karena Allah ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu, jangan kamu bawa dirimu, jangan kamu giring dirimu kepada lembah kesesatan, kepada lembah kemungkaran, kepada lembah kehinaan, kepada lembah yang memberikan kemudaratan kepada kita. Ya, termasuklah dengan cara kita berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, memang terasa bagi kita kerinduan kita untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita, bertemu kita dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang ada di perantauan dan segala macam, atau di kampung halaman. Ini sangat perlu kita untuk bersabar, menahan diri. Kalau untuk silaturahim kita tidak bisa kita lakukan dalam bentuk berkunjung secara langsung, bertatap muka secara langsung, toh hari ini kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi yang ada. Melalui apa? Melalui Android, HP yang kita miliki. Mungkin kita bisa dengan video call atau bertelepon, sehingga kita bisa untuk saling bersilaturahim dengan sesama di antara keluarga-keluarga kita tanpa mengunjungi langsung,
mereka yang kita kunjungi. Karena kaum muslimin, ketika kita menghindar, ya, ketika kita menghindar dari kerumunan orang-orang banyak, yang itu merupakan salah satu bentuk yang sangat efektif dari penyebaran virus COVID-19 ini, berarti kita sudah menyelamatkan diri seseorang, diri kita dan diri orang lain. Dari apa? Dari bencana wabah ini yang justru kita tidak sadar, kita tidak tahu apakah kita atau orang lain mereka terpapar dengan virus COVID-19 ini. Nah, artinya apa? Kita menghindar dari kerumunan itu dalam rangka kita menjaga diri kita, jangan sampai orang lain terpapar dengan virus COVID-19. Mereka tidak berkumpul dalam rangka menjaga diri mereka dan menjaga diri kita sendiri. Dan ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyatakan, ya, wa man ahyaha faka'annaha ahyan nasa jami'an. Siapa yang memelihara, memberikan keselamatan, siapa yang memberikan kedamaian, melindungi, ya, seseorang, berarti dia sudah melindungi, memberikan rasa aman, ya, memberikan rasa tentram, keselamatan kepada semua manusia. Ini, kalaulah masing-masing kita berprinsip seperti itu kaum muslimin, kita saya yakin, ya, wabah COVID ini tidak akan lama, tidak akan lama. Nah, di sini dibutuhkan, ya, kepatuhan kita, ya, kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap aturan Allah, Rasul, dan ulul amri kita. Karena Allah sudah ingatkan kepada kita, seru kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini mentaati Allah dan Rasul serta pemimpin di antara kita. Pemerintah telah berupaya bagaimana memberikan, ya, rasa aman, melindungi, menyelamatkan masyarakat rakyatnya. Tentu tidak bisa begitu saja tanpa ada kepedulian dan atensi dari setiap masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang ada tersebut. Nah, ini oleh karenanya kaum muslimin dan kaum muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai Idul Fitri dalam masa wabah COVID-19 ini sangat dibutuhkan. Ya, pertama sekali adalah ketaatan kita, kedisiplinan kita terhadap aturan Allah, Rasul, dan pemerintah. Dan itu esensi dari sebuah ibadah puasa yang kita lakukan. Puasa itu menjadikan kita yang bertakwa adalah dalam rangka kita makin taat, makin patuh, makin disiplin, terhadap aturan-aturan Allah dan Rasul serta ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kita. Di samping itu juga menjadikan kita menjadi orang sabar. Bagaimana kita bersabar dengan kondisi yang ada ini? Bersabar kita dengan kondisi yang ada ini. Karena menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu diantaranya adalah as-sabru al-musibah. Bersabar kita terhadap musibah ini. Bersabar. Orang tidak sabar dengan musibah, dia merasa bosan, merasa muak, merasa hidupnya terkekang dengan aturan-aturan tidak boleh keluar, sehingga mereka memaksakan diri untuk keluar dari rumahnya dan bergaul berhimpur dalam bentuk keramaian-keramaian sebagaimana yang mereka lakukan selama ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita sikapi ini semua dengan penuh kesabaran dan ketaatan kita kepada aturan Allah dan Rasul serta pemerintah. Mari kita laksanakan semuanya itu di rumah agar kita mendapati rasa aman
tentram kita dengan kondisi wabah yang masih merebak di mana saja, di mana saja kita berada. Untuk itu mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin dan kaum muslimat, sekalipun tadi sudah kami sampaikan adanya peluang yang ketat oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di masjid atau di mushola, tapi tidak ada yang lebih baik kita lakukan itu semuanya adalah di rumah kita bersama keluarga kita. Kalaupun salat Idul Fitri itu yang merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, kita laksanakan sendiri di rumah, kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan sendiri di rumah, kita laksanakan salat Idul Fitri 2 rakaat itu di rumah. Toh pelaksanaannya ketika kita laksanakan di masjid bersama-sama atau di lapangan juga sama ketika kita lakukan di rumah kita. Salat sunat itu 2 rakaat, yang diawali terlebih dahulu dengan kita melafazkan takbir setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah, kemudian kita takbir sebanyak 7 kali setelah itu, dan diantaranya kita baca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita baca Fatihah, kita baca ayat, kemudian kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kembali kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Sebelum kita baca Fatihah, kita baca lagi tasbih sebanyak 5 kali. Bertakbir kita sebanyak 5 kali. Yang diantaranya kita baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita lanjutkan membaca Fatihah, ayat, kemudian kita rukuk, i'tidal, itu kita lanjutkan dengan sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru sujud terakhir kita duduk tahiyat terakhir, dan kita salam. Tidak ada bedanya. Jadi sangat mudah, sangat simpel. Hanya saja kaum muslimin, ketika kita sholat berjamaah di rumah, melebihi dari 4 orang, 4 orang kita berjamaah di rumah, toh juga sholatnya sama dengan kita sholat sendirian tadi, sama. Ketika kita berjamaah, ada di antara anggota keluarga kita yang mampu untuk menyampaikan khutbah, menyampaikan khutbah juga tidak sulit-sulit. Boleh kita melihat catatan atau teks, boleh, boleh, mungkin itu yang akan tampil adalah suami atau ada anak laki-laki kita yang bisa mereka untuk menyampaikan, membacakan teks khutbah. Kenapa tidak? Dan ini merupakan sebuah bahagian manfaat, kita laksanakan ibadah itu di rumah. Akan muncul di rumah tangga kita imam-imam yang baru. Mereka itu adalah suami kita, ayah dari anak-anak kita, anak-anak kita yang sudah akil balik, yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam, yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Mereka bisa, mereka mampu, tapi tidak terbiasa. Nah, dari rumah tangga ini kita mulai itu semua. Oleh karenanya kaum muslimin, marilah sekali lagi, dengan mewabahnya COVID-19 ini, kita maknai seluruh hikmah-hikmah Ramadan yang pernah kita lakukan ibadah selama Ramadan itu kembali, Jangan ketika habis Ramadan kita menjadi orang yang angkuh dan sombong, angkuh dan sombong, keluarlah ego kita. Kan nampak dibuktikan kita sholat Idul Fitri di masjid, kan ada yang sakit, tidak ada seorang pun yang sakit. Ini sombong kita itu namanya, mendahului Allah kita namanya itu. Tidak boleh,
Kalaupun kita salat bersama-sama Idul Fitri di masjid dan musola besok, ternyata semua kita dalam keadaan sehat walafiat, ini merupakan sebuah anugerah Allah kepada kita. Alhamdulillah, puji Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mengakhiri Ramadan, melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di masjid-Mu ya Allah. Alhamdulillah, sebuah anugerah yang besar bagi kami ya Allah. Tolong ya Allah, Engkau angkat secepat-cepatnya virus ini ya Allah, agar kami bisa untuk meramaikan rumah-Mu, agar kami bisa mengimarahkan rumah-Mu di setiap waktu, di setiap hari, sepanjang tahun. Itu harusnya yang kita ungkapkan. Jangan kita ada yang berlagak sombong, ya, angkuh, ya, ego, sehingga keluarlah ungkapan kata-kata kita yang tidak sepantasnya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaum muslimin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, tentunya dalam rangka mengakhiri Ramadan ini, sekaligus menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami segenap keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Agam dan pengurus Masjid Agung Nurul Falah Kabupaten Agam mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari ungkapan syukur itu kita wujudkan dalam bentuk mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid, tahlil pada malam hari nanti di saat terbenamnya matahari di ufuk barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.